Engkau di mana Tuhan? Tuhan, apakah ini hukuman atau cobaan untukku? Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan itu mau menciptakan saya kalau dia mau lihat saya menderita gitu? Itu paling cocok, paling banyak itu yang tidak punya anak. Cuman saya pijit, ada yang 2 kali pijit sudah langsung jadi, ada yang 3 kali, jadi tidak sampai bertahun-tahun. Jadi di kesempatan kali ini kita berada di Dusun Empal, Desa Sembaringen, Kecamatan Kutorejo, Mojokerto ya. Dan saat ini kita akan bertamu ke rumah seorang atlet judo ya. Dan beliau ini satu keluarga, maksudnya suami dan istri itu penyandang disabilitas tunanetra, namun memiliki segudang profesi dan juga keahlian. Nah, seperti apa nanti kita akan mencoba langsung berbincang-bincang dengan beliaunya. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Iya. Iya. Kita merepotkan hari ini, merepotkan jaringan nggak apa-apa ya, Mbak Lia ya? Oh, tidak apa-apa. Kita waktu untuk bincang-bincang atau ngobrol ya, Mbak Lia ya. Siap. Kita ngobrol santai ya, Mbak Lia ya. Siap. Sambil sini kita ngobrol. Mbak Lia ini usianya berapa? Usia saya mau 31. 31 ya. Iya. Tahun 93 ya. Iya, 93. Mbak Lia, nama lengkapnya siapa? Yuliana Marika Kein. Yuliana Marika Kei. Kein. Kei. Kein. K-E-Y ya. Iya, K-E-I-N. Kein. Oh iya. Ya, kita mulai dari obrolan kita. Mbak Lia ini sebenarnya bukan warga asli Mojokerto ya, Mbak Lia. Bukan. Dari mana Mbak Lia? Saya aslinya dari Makassar. Dari Makassar. Iya, aslinya dari Makassar. Terus kok sampai Jawa Timur ini awalnya seperti apa kalau boleh kita tahu? Jauh itu. Oke, siap. Oke. Ceritanya Ya. seperti apa? Tidak apa-apa mengenang masa lalu. Gak apa-apa ya. Iya. Oke. Waktu saya kecil, saya itu masih bisa melihat, Mas. Saya tidak dilahirkan sebagai tunanetra yang total. Jadi saya semenjak dari umur 1 bulan sampai saya mau masuk SMP, baru saya tunanetra atau tidak bisa melihat. Apa di Makassar itu kalau pada umumnya kalau punya saudara atau punya anak atau keluarga lah yang mempunyai keterbatasan khusus atau disabilitas, itu menurut di sana itu aib untuk keluarga. Jadi kalau kita keluar atau kita diajak kemana-mana itu pasti orang di sana itu pasti merasa sial gitu. Jadi ketemu aja sial, apalagi bersalaman gitu sial. Kalau saya punya pengalaman sendiri ya, keluarga saya itu ya istilahnya, apalagi mama saya itu ya barangkali karena dia kurang bisa menerima ya, kurang bersyukur karena anak-anaknya yang lain bisa melihat sedangkan saya tidak bisa melihat, jadinya barangkali dia tidak bisa menerima kayak gitu. Jadi kalau dari saya merasa tidak adil gitu loh, Mas. Saya selalu dibeda-bedakan gitu, katanya saudara saya Tuhan itu sebenarnya nggak menghendaki kamu lahir, kalau buktinya kamu sendiri yang cacat gitu. Kalau saya mau pergi ikut mama saya, katanya mama saya, nanti kamu
liatin orang nanti malu gitu. Jadi dari kecil saya itu, ya saya merasa ya Tuhan itu tidak adil. Kenapa Tuhan itu mau melihat saya, menciptakan saya kalau dia mau lihat saya menderita gitu. Padahal, iya, padahal jenengan kan ngomong ya, bukan terlahir cacat dari bayi, tapi Iya. semenjak menginjak SMP. Iya, itu kan karena SMP itu kan kita kan sudah bisa bergaul sama teman-teman di luar, main sepeda kah apa-apa gitu loh maksudnya. Awalnya Sebelum terjadinya kejadian tunanetranya. Iya. Awalnya itu kan bisa diterima, tetapi waktu pas mau masuk SMP itu karena total itu tadi, saya itu kena saraf matanya Mas, jadinya butanya itu atau tunanetranya itu berangsur-angsur, jadi tidak langsung plok gitu. Jadi mau ujian Eptanas SD itu baru langsung tiba-tiba gelap semua gitu. Cuma terbuka atau enggak, sarafnya yang putus Mas. Iya, katanya dokter walaupun didonorkan mata itu tidak bisa karena sarafnya yang putus. itu langsung dua-duanya ya, Mbak? Iya. Jadi waktu itu saya ya merasa Tuhan itu tidak adil, Mas. Ngapain aku hidup kalau saya enggak bisa berguna, hanya bisa menjadi sampah masyarakat, disisihkan gitu. Sempat putus asa saya Mas, sempat stres lah. Kan dulunya bisa naik sepeda, dulunya bisa melihat dunia yang begitu indah, matahari lah, pelangi lah, siapa yang enggak putus asa Mas. Jadinya saya bilangnya Tuhan enggak adil, tapi waktu mau Natal itu kebetulan ada satu keluarga dari Surabaya, bakti sosial lah istilahnya, di panti asuhan dekat gereja itu, saya ketemu sama satu keluarga. Saya kan mendengar dari orang-orang itu kalau ada sekolah tunanetra yang bagus di Surabaya gitu, yang bisa menyalurkan kelebihan-kelebihan kita gitu. Akhirnya saya minta sama salah satu keluarga yang datang di sana itu, Bu, saya mau sekolah gitu. Saya mau punya cita-cita yang besar gitu. Saya mau mencapai cita-cita saya. Akhirnya ibunya itu karena rasa kasih, jadinya dia mau menerima saya menjadi anak-anaknya. Terus diajak ke Surabaya. Diajak ke Surabaya. Disekolahkan di SLB Surabaya. Iya, di SLB YPAB namanya itu. Iya. Itu tidak SMS. Tidak, itu SMS. Oh, SMS. Iya. Terus setelah itu sekolah SMP ya, setara SMP dulu ya. Iya. Ke Surabaya itu ya. Iya, SMP. Di Surabaya akhirnya jenengan dirawat dan dianggap anak-anak oleh ibu tadi yang masih famili ya. Iya. Masih famili. Kira punya berapa saudara di Makassar? Saya sendiri. Anak tunggal? Bukan, banyak. Saudara saya banyak. Oh, banyak ya. Iya. Ataukah memang gini, kita coba gali lagi awal. Jangan bilang kalau di Makassar itu punya keluarga atau anak yang cacat itu dianggap ahli. Iya. Apakah itu berlaku dari keluarga jangan sendiri atau keseluruhan? Dari semuanya pada umumnya begitu kalau di Makassar. Karena yang saya tahu teman-teman saya yang tunanetra juga yang merantau di Jawa itu katanya kalau di Jawa itu surga bagi mereka. Kalau di Makassar itu neraka. Jadi mereka tidak bakalan mau pulang. Kalau bukan hanya di Makassar, itu di luar pulau itu memang seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Nah, setelah itu kan ini kan sudah menetap di Mojokerto. Iya. Pernah nggak berkunjung atau sowan pulang ke Makassar setelah itu? Setelah dengan dewasa ini, setelah menikah. Setelah menikah pernah sih. Berapa kali dengan ke orang tua? Satu kali aja, karena waktu itu mama saya ngomong kamu nggak usah pulang-pulang lagi ke sini gitu. Satu kali hadir pulang ke Makassar. Iya. Dapat omongan lagi seperti itu. Dapat omongan seperti Berarti itu. sudah tidak dianggap sebagai anak kan? Ya barangkali seperti itu.
Masya Allah. Berarti Barangkali seperti itu. terus Tapi komunikasi melalui telepon gitu nggak pernah? ya orang tua saya itu atau saudara-saudara saya itu kalau telepon itu ya kalau ada butuhnya aja. Kalau tidak ada butuhnya ya saya ya kalau saya yang tidak telepon ya saya tidak ditelepon. Iya, iya. Nah ini Mbak Lia ini ternyata setelah disia-siakan dari keluarga, ternyata Tuhan berkehendak lain. Mbak Lia ini memiliki profesi yang sangat membanggakan dan sangat membawa harum nama Indonesia ya Mbak Lia. Iya. Mbak Lia ini pernah menjadi juara bela diri judo ya Iya. di Kamboja waktu Iya. tahun 2023 ya Iya. Mbak Lia ya, yang mendapat medali emas dan perak ya. Iya. Mbak Lia coba dengan ceritakan ya tentang awal dengan bisa meraih juara itu. Sebelumnya itu pernah ikut perlombaan di area lokal Jawa Timur sini apa gimana? Iya, karena kalau sebelum ke internasional itu kan ada namanya PON kan. Iya. Jadi Pekan Olahraga Nasional. Dulu waktu 2021 saya juga menang di Papua, waktu itu tuan rumahnya Papua. Saya juga dapat perak. Harusnya dapat emas hanya karena lawannya itu dulu bisa melihat. Ya, saya tidak bisa melihat ya saya juara 2. Jadi lawan dengan bertanding itu Bisa melihat. bukan disabilitas? Bukan. Umum berarti ya? Umum, dia atlet normal, hanya karena dia dikontrak sama Papua, jadinya dia bisa istilahnya punya kalau tuan rumah itu hak yang bisa masuk di kelas berapa aja gitu. Hak pilih gitu ya? Iya. Hak pilih bebas gitu ya? Iya, jadinya dia yang juara 1. Jadi kan juara 2 emas? Iya. Iya. Dia emas, saya perak. Oh yang peraknya? Iya. Kalau yang emas itu jenang di Kambojanya? Iya. Yang di Kamboja itu lawan atau musuh jenang itu sama-sama tunanetra ya? Sama-sama tunanetra. Nah, Saya dapat dua emas, 1 emas, 1 perak itu di Kamboja. Kan 2021 itu di Papua dapat perak. Iya. Jadi 2023 dapat emas sama perak. emas sama perak? Iya, emas itu beregu, perak itu Mandiri. individu. Ini perorangan ya? Iya. Cuman semua medali itu sekarang tidak disimpan di rumah dengan ya? Di Surabaya. Nah, tapi Di rumahnya Mama. nanti untuk dokumentasi atau foto-fotonya ada gitu. Ada di YouTube itu ada bisa. Ada di YouTube ya. Dan dulu semenjak jadi atlet, apakah jenengan juga tinggal di rumah ini? Ini besar sekali loh rumah jenengan ini, Mbak Lia. Iya. Ini hasil dari Hasil itu ya? atlet, hasil dari atlet. keringat saya sendiri tanpa bantuan orang tua, tanpa bantuan siapapun. Ini nol dari keringat saya sendiri. Karena memang saya waktu itu ikut atlet ya, saya memang punya cita-cita saya harus mandiri, bisa punya rumah sendiri untuk buka pijat ya. Di kelebihan saya yang lain lagi kan ada pijat. Iya, iya. Jadi di samping punya keahlian Mbak Lia ini seorang atlet, sehari-hari Mbak Lia ini juga membuka praktek pijat ya Mbak Lia? Iya, pijat. Yang sudah bersertifikasi atau berijazah ya? Iya. Ya, barangkali nanti teman-teman atau penonton ingin merasakan keakuhan tangannya Mbak Lia ini ya, yang tentunya banyak yang sudah jodoh kalau orang datang ke sini keluarnya apa saja yang datang ke sini Mbak Lia? Keluarnya itu ya banyak yang keseleo, yang capek-capek sama yang belum punya anak itu Mas. Itu paling cocok, paling banyak itu yang tidak punya anak. Nah ini bisa menjadi topik utama kita. Jadi banyak pasien dari Mbak Lia ini yang ternyata pasangan yang mandul atau belum dikasih keturunan ya. Iya. Jadi ketika datang ke Mbak Lia ini dengan jarak berapa hari, bulan atau berapa tahun itu bisa punya anak? Tidak berapa tahun, cuman saya pijit ada yang dua kali, satu minggu 1 kali tak suruh datang, ada yang 2 kali pijit sudah langsung jadi, ada yang 3 kali, jadi tidak sampai bertahun-tahun. Nah, keistimewaannya memang di sini. Jadi kalau memang pijat capek, seleo itu kan mungkin banyak Iya. praktek-praktek buruk. Tapi kalau pijat yang seperti ini langka ya.
Iya. Bagi pasangan yang mandul, yang tidak sudah berapa tahun rumah tangga, belum punya keturunan, silakan datang ke Mbak Lia ini. Alamatnya bisa disebutkan RT RW-nya Mbak Lia untuk sini. Di sini alamatnya Kabupaten Mojokerto, Iya. Kecamatan Kutorejo, Desa Simbaringin, Dusun Gempal, begitu aja alamatnya. RT RW-nya Nggak pakai RT RW, sudah tahu. Atau sekarang kan tinggal gampang, tinggal saya share ke masnya nanti, gitu. biar bisa nyebarkan Nah, kemana-mana. ngomong-ngomong masalah Sherlock, Mbak Lia ini punya HP. Jadi Iya, gini, punya HP. ngapunten ya, seorang tunanetra atau disabilitas yang menyandang tunanetra, tapi bisa bermain HP itu dengan apa? Dengan ada teknisnya kah atau main apa gitu? Perasaan kah? Oh tidak, ini HP saya ada Aplikasi. suaranya, ada aplikasi, ada tambahan aplikasi. Jadi dan WA saja saya bisa tahu apa Isinya. tulisannya apa gitu. Nanti HP saya yang bacakan. Ada translate-nya gitu ya? Iya. Terjemahannya gitu ya? Iya. Nah, selain dari HP, Mbak Lia ini kan rumahnya besar, tidak punya pembantu atau asisten. Iya. Itu untuk masak, untuk mencuci baju itu dilakukan sendiri. Lakukan sendiri. Sudah hafal kah atau gimana itu Mbak? Nggak pernah keliru, mau misalnya mau ambil cabai, salah ambil apa bawang itu enggak? Enggak, kan bisa dari aromanya juga bisa, dari karena terbiasa lah Mas, Main perasaan. main perasaan. Oh gitu ya. Main insting aja. Jadi mesin cuci juga ya, walaupun itu bukan itu kan otomatis, Iya. tapi saya bisa, buktinya bisa nyalakan, bisa sampai selesai, bisa. Padahal itu harus dilihat apa namanya tulisannya, ya apa pencet apa begitu, tapi bisa. Iya gitu ya. Ya. Ini untuk suami jenengan, nanti kita akan mencoba. Ternyata Mbak Lia ini juga memiliki suami yang multi talenta. Dia tuh juga seorang apa ya, pijat tradisional apa namanya, penerapi ya, penerapi pijat ya. Iya. Juga memiliki talenta yaitu main keyboard dan ya. Kalau untuk suara nyanyi Mbak Lia sendiri ya. Ya. Nah, coba tadi di belakang layar ini kan menceritakan, Mas saya tuh punya banyak lagu yang saya ciptakan sendiri. Coba diceritakan lagunya apa saja dan seperti apa? Ya, saya itu kadang-kadang saya main keyboard, jadi langsung ada itu Mas, ada kayak dari suara hati itu ada muncul gitu loh, kata-kata gitu. Akhirnya saya mengarang lagu yang ada lagu mengisahkan tentang tunanetra, ada itu namanya Rindu Sinar Cahaya. Dulu waktu saya masih SMP, saya ikut study tour yang pertukaran budaya antara Singapura sama Indonesia. Jadi sekolah kami yang dipilih, jadi saya menyanyikan lagu karangan saya sendiri itu Rindu Sinar Cahaya di Singapura. Di Singapura? Iya, sama band sekolah saya. Dengan yang nyanyi pengiringnya band Teman-teman sekolah. saya ya, teman-teman. Terus tadi juga menceritakan bahwa pernah juga menciptakan lagu yang tsunami. Iya, Dan Seruan sempat- Negeriku judulnya. Apa seruan negeri itu? Iya. Tapi belum sempat pabrik ya Mbak Lia? Tidak boleh ya? Tidak boleh pabrik ya? Ya, saya sendiri yang nggak mau. Oh jenengan yang nggak mau? Iya. Karena sudah dapur rekaman padahal ya Mbak Lia? Iya, sudah rekaman di Surabaya waktu itu. Hanya saya nggak boleh disebarkan kalau di kasetnya itu dulu ada tapi hanya dijual di gereja-gereja gitu. Tidak Iya. jual belikan umum gitu Iya. ya? Iya ya. Nah nanti mungkin ini sebagai tambahan, mungkin setelah kita berbincang atau wawancara ini, Mbak Lia bisa mempraktekkan ya keahlian Mbak Lia kan seorang pesilat. Nanti Judo. bisa judo ya. Iya. Bisa dipilih ini teman-teman kita yang mana yang kiranya gemuk, yang kuat ya, dengan untuk praktek nanti ya Mbak Lia ya. Nggak apa ya? Nggak apa-apa, silakan. Ya mungkin perbincangan kita sesi 1 sampai di sini dulu. Nanti mungkin ada sesi tambahan yang tentunya ini masih banyak kisah unik yang belum kita angkat gitu ya Mbak Lia. Nanti sambil kita jeda, kita angan-angan, oh iya Mas, saya ingin menceritakan ini, monggo nanti untuk part 2-nya Mbak Lia. Jadi setelah ini Mbak Lia bisa ganti kostum ya,
kita ingin melihat dan menayangkan ke pemirsa semua seperti apa orang dibanting seorang perempuan gitu ya. Oke, siap laksanakan. Jadi untuk sesi ini kita angkat Mbak Lia ini tentang keahlian yang itu tadi, orang yang apa namanya, rumah tangga bertahun-tahun tidak dikaruniai Pijat ya, pijat. pijat terapi dengan yang banyak yang sukses itu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lia untuk sesi kali ini, kita akhiri dulu ya, semoga dengan sehat dan sukses selalu Mbak Lia. Sama-sama. Tuhan, Tuhan, Engkau di mana Tuhan? Berikan